wabarakatuh. Di sini saya Nurul Qadariyah, NPM 1804041122, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Dalam video ini saya akan membahas salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Profil perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan, produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi, termasuk di dalamnya sabun, deterjen, es krim, bumbu-bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetika, minuman dengan bahan pokok teh, dan minuman sari buah. Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri consumer goods dan telah memimpin industri ini selama 86 tahun. Tujuan utama bisnis kami adalah untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan atau kehidupan yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. Didirikan sebagai Lafarge Fabrication NV pada 5 Desember 1933, perseroan berganti nama pada tahun 1980 menjadi PT Unilever Indonesia dan mengalami perubahan nama lagi pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia menjadi perusahaan publik pada tahun 1981 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 11 Januari 1982. Sahamnya sekarang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019. Unilever Indonesia adalah perusahaan terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Visi dan misi PT Unilever Indonesia Tbk. Visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misinya, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk terus bertumbuh seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Struktur organisasi PT Unilever Indonesia Tbk. Rapat pemegang saham atau RUPS terdiri dari Dewan Komisaris, Presiden Komisaris, dan beberapa komisaris independen, Presiden Direktur, dan beberapa jajaran direktur yang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Komite audit terdiri dari ketua dan anggota. Komite nominasi dan remunerasi terdiri dari ketua dan anggota. Audit internal dan beberapa jajaran direktur yang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Keunggulan atau kelebihan PT Unilever Indonesia Tbk. Strategi promosi produk Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang, sehingga memacu konsumen atau lebih spesifik perempuan untuk memberi produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima di dalam model iklan tersebut. Unilever gencar di misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing atau Top Brand Survey edisi khusus 2017. Unilever mempunyai motto operasional excellence with no compromise on quality.
Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Pemimpin pasar consumer goods di Indonesia memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, dan es krim. Perencanaan yang baik dan kerjasama yang erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. PT Unilever Indonesia Tbk sudah memiliki jaringan distribusi sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah yang dapat terlayani. PT Unilever menggunakan strategi generik untuk keunggulan kompetitif. Fokus utama dari strategi generik ini adalah penekanannya pada fitur atau karakteristik yang membuat produk perusahaan menonjol melawan pesaing. Misalnya, pada PT Unilever memproduksi produk perawatan pribadi seperti Dove Cream Burt's untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan sabun yang tidak keras atau kering. Meskipun harga jual mereka relatif tinggi, produk Unilever seperti itu kompetitif karena mereka menonjol dari sebagian besar sabun yang lebih berfokus pada pembersihan daripada pelembab. Dalam strategi ini, perusahaan menarik pelanggan untuk produk yang dirancang khusus. Dengan demikian, strategi generik seperti itu sejalan dengan pernyataan visi dan misi Unilever yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan global dan untuk meningkatkan vitalitas dalam kehidupan konsumen. Tujuan strategis berdasarkan diferensiasi strategi persaingan generik adalah dengan mengembangkan Unilever melalui upaya intensif dalam pengembangan produk. Tujuan ini berfokus pada pengembangan produk yang menonjol dari persaingan dan menarik pelanggan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang industri consumer goods dan telah memimpin industri selama 86 tahun. Tujuan bisnis ini adalah untuk memasyarakatkan kehidupan berkelanjutan atau kehidupan yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. Perusahaan yang mempunyai banyak keunggulan, salah satunya dalam strategi promosi yang sangat efektif dengan menggunakan strategi generik yang penekanannya pada fitur atau karakteristik yang membuat produk perusahaan menonjol melawan pesaing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.